Dilanir Fajrin, saya dari Pendidikan IPS UPI 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pendekatan saintifik. Nah, perlu diketahui bahwa pada saat ini kurikulum 2013 dilaksanakan mengacu pada pembelajaran pendekatan saintifik ataupun yang disebut dengan pembelajaran ilmiah. Nah, sebagaimana telah disebutkan dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 bahwa pendekatan saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis dalam pembelajaran yang diarahkan pada penerapan metode ilmiah. Nah, adapun pendapat dari beberapa ahli, salah satunya adalah Nurfiskon dan Nurdiansyah mengatakan bahwa pendekatan saintifik merupakan kegiatan pembelajaran yang bukan hanya mengembangkan kompetensi siswa untuk melakukan kegiatan observasi ataupun eksperimen saja, tetapi juga untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif dan juga kritis untuk kegiatan dalam berinovasi ataupun dalam membuat sebuah karya. Nah, pendekatan saintifik juga diharuskan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan siswa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja sih langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan penyampaian dalam pembelajaran pendekatan saintifik ini. Nah, pendekatan saintifik ini mempunyai 5 tahap ataupun 5 langkah penyampaian. Yang pertama adalah mengamati. Yang kedua adalah menanya. Yang ketiga adalah mengumpulkan data ataupun mengumpulkan informasi. Yang keempat adalah menalar, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati di sini maksudnya adalah kegiatan siswa untuk mengidentifikasi suatu objek melalui penginderaan. Contohnya adalah indera penglihatan dengan membaca ataupun menyimak, indera pendengaran, indera pengecap, indera pembau ataupun indera peraba untuk mengamati suatu objek sehingga siswa dapat mengidentifikasi masalahnya. Nah, contohnya adalah ketika pembelajaran dimulai, guru menayangkan sebuah video ataupun tayangan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan pada hari itu. Nah, dari sana siswa dapat mengamati ataupun menelaah apa saja materi yang ada di dalam video tersebut untuk diidentifikasi lebih lanjut lagi. Nah, langkah yang kedua adalah menanya. Menanya merupakan kegiatan mengungkapkan suatu hal yang ingin diketahuinya. Nah, dari mana siswa dapat bertanya? Tentu saja dari langkah yang pertama, yaitu mengamati. Setelah adanya proses mengamati, siswa pasti akan bertanya karena mungkin ada rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu hal yang telah mereka amati tersebut. Nah, adapun fungsi ataupun manfaat bertanya bagi siswa adalah yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Yang kedua, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas pembelajaran. Yang keempat, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang benar. Yang kelima, membiasakan peserta didik berpikir spontan
dan cepat serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul. Nah, langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data ataupun mengumpulkan informasi. Nah, ini merupakan kegiatan mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis ataupun untuk dibuat kesimpulan di akhir nanti. Nah, dari mana siswa dapat mengumpulkan informasi? Tentu saja dari hasil mengamati dan hasil menanya. Dari sana siswa akan menemukan ataupun mendapatkan informasi-informasi materi yang telah mereka dapatkan. Nah, di sini siswa diajak untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Langkah yang keempat adalah menalar. Menalar merupakan kegiatan atau proses berpikir siswa yang logis dan sistematis yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Nah, dari mana siswa dapat memperoleh kesimpulan? Tentu saja dari hasil mengumpulkan informasi tadi. Nah, dari informasi-informasi tersebut, siswa dapat menyimpulkan sendiri apa yang telah mereka dapatkan. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan mendeskripsikan ataupun kegiatan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan yang awal, kegiatan sebelum-sebelumnya, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mencari informasi, dan juga menalar. Nah, dari sini siswa diharapkan mampu untuk menyimpulkan apa yang telah mereka dapatkan dari hasil kegiatan sebelumnya. Nah, di sini juga siswa diharapkan untuk berinteraksi dengan empati yang saling menghormati dan menerima kekurangan ataupun kelebihan dari pendapat teman-temannya. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran pendekatan saintifik ini. Nah, kelebihannya yang pertama adalah proses pembelajaran lebih berfokus pada siswa sehingga memungkinkan siswa untuk dapat belajar aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajarannya yang sistematis memungkinkan guru untuk memudahkan memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah memberikan peluang kepada guru untuk kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Yang keempat, langkah-langkah pembelajarannya melibatkan proses kognitif dan potensial dalam merangsang perkembangan peserta didik yang intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, dan yang kelima adalah dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, yang selanjutnya kelemahan. Kelemahannya adalah bahwa dibutuhkan kreativitas yang tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik ini, sehingga apabila guru tidak kreatif atau tidak mau kreatif, maka pembelajaran pendekatan ini dianggap tidak dapat dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah banyak guru yang tidak menjelaskan materi. Nah, mereka beranggapan bahwa pada kurikulum 2013 ini guru tidak perlu menjelaskan materi. Nah, itu berakibat pada tidak terlaksananya pembelajaran pendekatan saintifik. Baik, penjelasan terkait pembelajaran pendekatan saintifik cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Nabila Nur Fajrin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.